Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada project PFP NFT yang ini kelihatannya tuh eksklusif banget. Masih di blockchain Ethereum dan ini NFT-nya startnya juga nggak murah gitu ya. Karena target marketnya aja tuh beda ya. Namanya tuh Moonbirds ya. Sebelum kita lanjut tentang Moonbirds ini, jangan lupa nonton video sponsor kita berikut ini. Nah, video ini disponsorin oleh Myriad Social, adalah Web3 sosial media yang ada di ekosistem Polkadot guys. Cara buat akun atau loginnya itu gampang, kalian cuma perlu wallet Polkadot JS, kalian sign in dan ini multi chain ya guys ya. Kedepannya mereka juga bakal terima MetaMask Ethereum, wallet NEAR dan juga wallet Polygon guys. Kalian tinggal klik Polkadot seperti ini connect. Nah ini wallet gua, tinggal langsung klik aja guys, kita accept aja, kasih isi password. Nah, langsung udah masuk guys, gitu guys. Ini dia tampilan dari Myriad Social dan ini adalah bio profil gua guys. Dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial Myriad ini ya, karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya. Dari Twitter gua bisa sambung ke Myriad guys. Nah, ini contohnya kalau gua udah nyambungin tweet gua guys. Twitter gua di akun Myriad guys. Tinggal kalian isi aja add Twitter kalian apa, terus kalian quote tweet ini dan langsung kalian agree term and service nya, udah langsung terkoneksi dan langsung verified bio kalian dengan Twitter kalian guys. Nah gokilnya di Myriad Social ini, kalian kalau males bikin postingan quote dari awal, kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya. Misalnya kalian tinggal copy linknya, kalian taruh di post ini begini dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya, kalian langsung create post aja guys, otomatis. Nah udah kelihatan di page kalian guys, buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial media kalian dan terintegrasi langsung dengan Web3 guys. Nah, yang mau tahu gimana caranya tentang Myriad, cara gunain lebih lengkapnya, add aja langsung bio Myriad gua, linknya ada di deskripsi dan kita lanjut ke video. Nah, Moonbird ini itu sebenarnya adalah semacam private community. Jadi dia tuh private community yang dimana itu kalian beli PFP burung hantu ini guys. Nah, PFP burung hantu ini itu buat berbagai kegiatan ya. Nah, berbagai kegiatannya itu private clubnya juga termasuk juga bagian dari project proof. Nah, proof collection ini yang dimana mereka ini tuh semacam metaverse eksklusif yang hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa masuk dan dibatasin 1000 membership NFT. Dan dari 1000 membership NFT-nya itu beberapa ada yang diikatkan di project Moonbirds ini guys gitu. Dan ini kalau kalian lihat ini udah pembagiannya, mereka tuh di collective proof udah memiliki 148 CryptoPunks, 817 Bored Apes, Meebits, Artblock, Super Rare, Metaverse dan lain-lain ya gitu. Dan mungkin ini juga salah satu project yang didukung sama proofnya itu sendiri. Nah sistemnya dia lucu, kalian itu nge-staking NFT-nya dibilang di nesting ya, sesuai dengan PFP burungnya, burung hinggap di sarang gitu ya, dan nanti dapat rewardnya dalam bentuk token mereka mungkin ataupun rilis dari Ethereum-nya sendiri gitu ya guys ya. Dan ini dari question di sini yang membuat gua tertarik adalah pembagian dari 10.000 supply Moonbird-nya yang dimana 7.875 itu public sale-nya, 2.000-nya untuk proof collective member, jadi untuk VIP member di sini, dan 125-nya itu untuk treasury-nya proof, dimana nih NFT-nya itu ditahan ya, ibaratnya udah diminting tapi nggak dijual dulu ya, untuk kebutuhan marketing, partnership dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan dibilang mereka tuh masih coming soon untuk property rights ya, dan fundnya itu juga langsung masuk ke proof kolektifnya juga. Nah berarti kalau kita beli ini yang nguntungin satu orang dong, community-nya enggak ya. Nah karena ini mereka itu target marketnya juga eksklusif ke membership tertentu guys gitu. Jadi kalau kalian beli Moonbird, mungkin kalian punya ya semacam wildcard untuk masuk ke proof metaverse ini ya, yang eksklusif isinya orang-orang tajir gitu ya guys ya. Nah
kurang lebih sih kayak gitu modelannya. Dan juga roadmapnya dia itu kalau dibilang masih dalam perjanjian ya, dalam arti masih sneak peek yang belum pasti yang ada di Discord mereka ya gitu. Tapi kalau menurut, nanti gue bakal jelasin dari salah satu founder Yuga Labs juga akan ngomong soal project ini yang akan jadi menarik gitu ya. Dan juga proof collective membernya itu akan jadi berbeda ya. Kenapa? Karena nantinya kalau misalnya kalian hodl proof dan Moonbird ya bersamaan, nanti kalian itu privilege-nya juga akan diprioritaskannya itu tidak lebih dari yang cuma hodl salah satunya ya guys ya gitu. Jadi supaya adil gitu ya guys ya. Dan rewardnya ini juga masih di announce bakal Ethereum atau bukan gitu ya. Dan kalau pertanyaan yang ini juga interesting, apakah orang yang staking burungnya itu bakal ngurangin jumlah hodlernya? Enggak juga kata dia, karena mereka ada fitur untuk membedakan Moonbirdnya tanpa perlu di unstake dulu ya, atau dalam bahasanya di sini unnesting ya gitu. Dan social royalty secondary sale-nya dari pihak proofnya sendiri hanya ambil 5%, sisanya mungkin ke community dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di Moonbird sendiri itu udah ada dua masalah. Nah, masalah yang pertama tuh di sini, jadi untuk transaksi mintingnya mereka tuh gasnya bubble sampai beberapa ada yang minta refund karena terlalu overpriced dari harga mintingnya. Kalau kalian lihat harga mintingnya, kalian scroll ke atas. Nah, ini mintingnya tuh udah selesai ya. Harga mintingnya aja tuh udah mahal karena targetnya buat market eksklusif gitu ya guys ya. Nah, terus ini refundnya udah dilakukan di sini. Ini udah ada bukti transaksinya untuk refund ya. Nih kalau kalian lihat tuh untuk refund gas yang bubble-bubblenya ini banyak banget ya guys ya untuk refund gas ya. Dan juga mereka itu juga selain ada refund dari error ya, mereka tuh juga mencari bug-bug error dalam transaksinya yang perlu di refund juga, dan ini mereka juga sudah melakukan. Dan ini untuk bug transaksinya saat minting kemarin di sini itu juga udah dilakukan, dan ini lumayan banyak evaluasinya ya guys ya. Ini gila sih, sampai totalnya $370.000 hanya untuk gas fee ya guys ya, bayangin aja. Nah, dan ini ternyata selain problemnya mereka dari signature dan final whitelist dan lagi sebaliknya, di sini Daniel Tanner, ini salah satu foundernya Yuga Labs, itu dia bilang kalau PFP ini tuh project yang dimana menjual visi misi dari pembuatnya dan juga komunitinya ya, dan dimana ini tuh untuk mereplace sistem funding dari startup sebenarnya kalau untuk NFT project yang seperti ini. Nah, juga mereka pun pastinya punya kelebihan dan kekurangan, dan dimana itu juga menciptakan pedang bermata dua, karena selain janji-janji manisnya, mereka pun juga harus make sure kalau fitur-fiturnya itu juga bekerja. Guys, di sini kalau yang beli NFT project itu seorang VC venture capital, itu juga mereka tuh punya akses komunitas yang benar-benar super power ya. Ibaratnya komunitasnya eksklusif, budgetnya ada gede, dan pastinya mereka tuh lebih mudah untuk didekati supaya projectnya lebih berjalan lebih baik gitu ya. Dan untuk NFT fundamentalnya itu untuk building digital marketplace untuk tradable item di game, dan juga alternatif untuk menjual stok atau startup fund ya untuk pendanaan. Dan utilitas tiga ini salah satunya yang bagian nah, yang bagian powerful alternatifnya untuk pendanaan startup itu sudah dilakukan oleh Moonbird ini guys, itu ya, itu jenisnya. Dan kalau kalian lihat orang-orang itu di sini masih ngablu ya. Ngablu itu dalam arti mereka tuh tidak memikirkan inovasi proses yang ada di NFT sebagai fungsi ya. Mereka hanya mencari untuk nge-scam people ataupun
mereka juga menggunakannya untuk mencari duit cepat gitu ya guys ya, gitu. Dan dari beberapa conversation Twitter dan Discord, dia melihat ini banyak kebingungan dari orang mengenai si Moonbird ini. Dan Moonbird ini adalah turning point NFT untuk pendanaan ya, dan bukan art, bukan juga Web3 gaming untuk startup. Nah, makanya kalau kalian lihat di judul video ini, Moonbird ini kenapa dibilang untuk VC ya, atau venture capital, karena emang murni buat pendanaan startup menurut statement si Daniel Tanner ini, foundernya Yuga Labs, yang juga dia berkontribusi di komunitasnya Moonbird ini guys, gitu. Dan dia bilang ini pun dilakukan karena selama ini funding dengan cara konvensional, dengan pengalaman dia 15 tahun itu agak sulit ya untuk memilah investor mana yang benar atau enggak gitu ya. Mungkin dengan Moonbird ini kalian beli NFT-nya, seleksi alam investornya akan lebih transparan, kurang lebih kayak gitu. Dan ini big step yang sudah dia lakukan juga waktu dia mendirikan Bored Ape Yacht Club ya, atau BAYC. Itu juga sudah terbukti ya, efisien dan ternyata komunitinya makin diselektif gitu. Dan itu juga dia melihat juga banyaknya jutaan copycat dari BAYC, tapi hanya sedikit yang berhasil ya, meskipun cara copycatnya itu bukan sesuatu inovasi, tapi menurut dia ini smart karena bisa menjadi acuan untuk menaikkan level dari NFT itu sendiri sebagai fundraising ya, gitu ya. Dan dia di sini nggak mengejek orang-orang yang mengcopycat BAYC juga guys, gitu. Nah, dia bilang pengalaman dia kenapa dari semua orang yang dia pernah bekerja dengan angel investor dan juga venture capital itu mulai lebih enak untuk first time founders ya, terutama untuk project-project seperti ini, karena ada age tertentu dari determinasi dan skill yang foundersnya bisa dibawa ke next level ya. Mungkin bukan hanya dari pendanaan tapi juga dari perspektif bisnisnya, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu kasus yang paling parah itu adalah Pixelmon, yang dimana kita sudah bahas scam rakpulnya Pixelmon itu dari desain karakter NFT-nya dan lain-lainnya itu tidak sesuai ekspektasi yang ditunjukkan di roadmap dan sneak peek ya, yang sudah kita bahas di konten lalu. Nah, dari sini itu bisa dipelajari kalau investment seri A dan B-nya dia itu udah nggak ada kredensialnya sama sekali, karena mereka tidak mendeliver dengan sesuai, bahkan timnya aja nggak di-dox atau di-audit sama sekali. Gitu guys. Nah, di sini juga menimbulkan pertanyaan untuk kedepannya Moonbirds ini bisa menjadi turning point untuk menseleksi alam. Sayangnya Moonbirds sendiri ngeklaim juga kalau Pixelmon itu juga salah satu data point mereka untuk mereka invest ya. Jadi ini jadi dilema gitu ya. Dan journey-nya, petualangannya dengan Moonbirds ini itu sedikit dia bilang nih bahasanya state of slight schizophrenia, atau sedikit menghayal dari jalur yang seharusnya yang emang murni untuk funding project NFT lain gitu ya, dari PFP-nya gitu. Dan kalau kalian lihat, ini pun juga menyebabkan nanti SEC atau semacam OJK di US itu bakal datang dan mencoba untuk menutup semuanya model-model sebegini, karena mereka nanti ke depannya akan memaksa NFT sebagai sekuritas gitu guys. Dan faktanya memang NFT itu hampir semuanya merupakan sekuritas karena untuk lisensi data-datanya ya gitu ya guys ya, gitu. Dan juga itu Moonbird ini nanti meskipun mereka sukses dalam penjualan seperti yang kalian lihat di sini, floor price aja tuh 18 Ethereum ya, dari minting awalnya 2,5, ini tuh bisa dibilang hampir 5x ya, lebih malah kayaknya. Nah, ini di sini aja tuh bisa kelihatan gitu. Nantinya ke depan banyak institusi
itu bakal mulai mencoba audit ini. Sebelum institusi seperti SEC atau OJK-nya di Amrik itu mengaudit, mungkin mendekati ke VCs untuk gimana caranya supaya utilitas NFT sebagai metode baru untuk fundraising project itu akan semakin diprioritaskan keamanannya dan terjamin masa depannya. Kurang lebih kayak gitu, guys. Dan ini dia juga kasih threadnya yang lebihnya di YouTube-nya dia sendiri gitu. Bahkan dia mengakui juga labs yang buat BAYC itu juga di area abu-abu, tidak ada kepastian arah goalnya kemana, tapi mereka bisa mewujudkan sampai fundraising kaum elit untuk membuat metaverse dan ya community invention sendiri ya guys ya gitu. Nah tapi di Moonbird ini awal tujuannya udah clear, tapi sayangnya mereka tuh memilih project NFT yang under deliver ya, meskipun penjualannya sudah tinggi gitu guys. Nah ini kalau kalian lihat dari pendapatnya mereka, pendapatnya si Daniel Tanner ini, banyak orang uh, setuju dan nggak setuju juga sih gitu, karena uh, perusahaan pun juga bisa mengeksploit NFT untuk ya ibaratnya membeli NFT sebagai investment, nanti pas valuasi tinggi akan didam dan lebih sakit daripada investment di membeli saham-saham awal dari sebuah startup dengan cara konvensional, karena NFT itu sistem tradingnya tidak liquid ya guys ya, mendingan pakai token biasa aja gitu guys. Nah sampai ada meme-nya buat nyindir ya guys ya, kalau NFT itu semacam ganja gitu buat halu gitu guys ya. Nah jadi menurut kalian gimana dari soal Moonbird ini dan case-nya, dan juga dari sistem fundingnya yang ternyata memfunding project NFT yang under deliver seperti Pixelmon ini ya guys ya. Komen aja di bawah ya guys ya, gitu guys. Nah make sure follow Decentra Boys dari Twitter dan Instagramnya. Dan juga kalau kalian klik link di bio-nya, kalian diarahin ke link.id kita, di mana kalian bisa akses YouTube kita dengan like, komen, dan subscribe tombol loncengnya. Juga nanti ke depan kita akan update dalam waktu dekat untuk artikelnya. Itu aja dari gua guys, Decentra Boys, signing out. Let's go everyone.